Welcome to the podcast. Ace! Halo semuanya, selamat datang kembali di Ace Podcast. Alhamdulillah, akhirnya episode baru meluncur. Sudah sekian lama ya dari episode 3 tidak meluncur, dikarenakan mungkin kesibukan masing-masing yang ada di Ace Podcast ini, juga konten yang masih kami pikirkan. Seperti itu. Alhamdulillah, jadi kenapa bisa tag episode kali ini? Jadi kebetulan sudah sekian lama, ini prolog awal ya, sudah sekian lama saya memiliki sahabat, saya memiliki teman dekat dari sejak SMK yang bisa berbicara banyak hal, satu frekuensi dan banyak hal lainnya lah yang bisa dibahas. Dan alhamdulillah baru hari ini ternyata kita bisa reuni kembali dengan waktu yang lama. Biasanya singkat-singkat di chat atau singkat-singkat di manapun itu, dan sekarang bisa ketemu dan sekarang bisa tag bareng gitu. Kita kenalin dulu deh. Yang pertama, ini di samping kiri saya ada saudara Bobby. Silakan Bobby, kenalin Ya. Halo semuanya, nama gue Bobby dan gue temenan sama Denny ya udah lama dari SMK. Kebetulan aja kita udah lama gak ngobrol, dan Denny punya proyekan bikin podcast, ya udah kenapa enggak gitu. Jadi baru pertama kali podcast Ya, kan? baru pertama kali, ini di perdana kita. Anjing. Faris, kenalin dulu. Siapa aja ya. Ya, halo, saya Faris. Saya juga ya teman Denny sama Bobby. Udah berarti kurang lebih berapa? 8 tahun ya kita mengenal satu sama lain aja. Ya, ini saya juga pertama kali nih nge-podcast kayak gini. Kebetulan diajak sama Bung Denny. Ya udahlah, ayo. Dan kebetulan juga biasanya ya banyak hal kita bisa bahas gitu di dalam setiap pertemuan. Dan hari ini momen ya gitu, setelah sekian lama sibuk di dunianya masing-masing, ada momen, luangkeun heula waktu lah anjing cai teh gitu kan. Ayo kita ngumpul gitu. Dan akhirnya kita bisa kumpul gitu. Dan kebetulan banget ketika tadi obrolan pertama ketemu tuh mengenai kegelisahan yang sama ternyata. Kegelisahan apa? Kegelisahan mengenai sosial media. Ya. Jadi for your information bahwa umur kita ini perkiraan 22 23 ya. Benar Itulah. Ya, segitulah. Mana berapa? Ya, 20 sekian. 20 sekian lah, 20 tahun lah. 20 tahunan lah. Kita ada fasenya dikala dulu waktu kecil kita nggak kenal sosial media ya, nggak kenal teknologi, HP juga belum ke Android atau iPhone atau Apple gitu. Kita baru HP Nokia yang hitam putih kan. Iya, betul. Kita mengalami fase itu sampai ke fase media sosial muncul. Dulu mah mungkin nggak media sosialnya, chatting gitu. Internet dipakai buat itu dulu mah. YM. Udah ada tapi sosial media, Friendster, Ya, udah gitu. ada. Kita MySpace. kita di fase pertama lah mungkin yang happeningnya sosial media gitu ya. MySpace, Friendster, YM, media chatting, media online gitu. Sampai ke kita dewasa menuju fase-fase sekarang gitu. Fase-fase jual beli online, fase-fase dulu mah jual beli online itu di Kaskus orang ngalaminnya. Ya, Kaskus. FJB Kaskus belum ke OLX gitu dan sebagainya. Seacan OLX kan lain OLX. Toko bagus kan. Toko bagus dulu. Ya, ke fase-fase itu sampai ke fase sekarang, WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, wah, dan banyak hal kita mengalami itu. Mungkin beda kayak orang tua dulu ya. Orang tua dulu juga sama fasenya nggak mengalami. Dan bahkan sampai sekarang ada yang ikut terjun di sosial media, bahkan juga ada yang nggak sama sekali, masih ke paling banter SMS lah gitu. Dan telepon. Konvensional ya disebutnya. Masih konvensional benar. Dan hari ini kita membahas kegelisahan di sosial media. Sebenarnya ini kegelisahan kita bersama.
kita bertiga. Mungkin di luar sana pun orang yakin ada yang merasakan ini, men, gitu. Nggak hanya kita bertiga gitu. Yang orang mau ceritain ini langsung contoh kasus orang sih. Orang pernah merasakan baru-baru inilah sebelum ketemu Maneh. Sebelum ketemu Maneh berdua ini, orang pernah dalam fase jenuh ke kehidupan orang. Gelisah ke kehidupan orang akan tuntutan orang baru lulus gitu. Orang tua nuntut ini, temen nuntut ini, pacar nuntut itu gitu. Ya sekarang kan udah jomblo gitu ya. Udah jomblo, cuman dulu ada tuntutan lah gitu. Tuntutan cari pekerjaan, tuntutan ini, itu dan itu gitu. Cuman yang orang rasa itu bukan passion orang dan bukan yang orang harus lalui gitu. Dan akhirnya orang terjebak itu gitu. Terjebak anjing. Dibilang stres, mungkin stres gitu. Tapi stres things jadi nugel enggak gitu. Cuman ya jenuh, nggak mau lah gitu. Dapat kehidupan kayak gini gitu. Sampai akhirnya orang memutuskan sebelum ke situ dan di sosial media pun parahnya orang ngerasa ini kok orang-orang di sosial media kayak gini gitu. Enggak jadi gak sehat menurut orang ya gitu. Jadi asa jadi banyak bacot, saling pamer, saling itu, saling adu selera gitu. Orang merasa jadi jenuh gitu. Nggak sama di kehidupan nyata jenuh, masuk ke media sosial untuk niatnya refreshing, ternyata malah makin parah gitu orang. Ini orang tuh semua off. WhatsApp nggak dihapus, cuma berhenti nggak lihat sama sekali. WhatsApp, Instagram, Line, Twitter dan sebagainya. Jadi masih pakai HP? Masih pakai HP itu cuma buat lihat gitu, ngerti nggak? Oh ada. Yang penting tuh WhatsApp bagi orang pada saat itu. Jadi tapi nggak sebegitu penting. Kalau chatnya penting ya orang read, kalau enggak ya orang hiraukan gitu. Selama seminggu orang kayak gitu. Masih pakai HP ya masih, cuman nggak aktif di sosial media. Selama seminggu lah sebentar. Orang stop di situ, akhirnya orang beranikan diri cik di sosial media teh karya kene itu jalan mana gitu. Orang sendirian pada saat itu kan. Ketika orang balik ternyata malah orang mendapatkan solusi. Solusi ketika main sosmed lagi. Jadi orang ketika jenuh, ketika orang balik lagi, orang kira bakal masih sama atau nggak makin jenuh lagi gitu kan. Ternyata orang datang ke situ tuh malah terbuka pemikiran orang bahwa ternyata menurut orang gitu. Pada saat itu kan berpikir sosial media menambah beban orang. Ketika orang baik lagi malahan menjadi solusi buat orang untuk bergerak ke depannya. Ya bisa melihat, mungkin jadi motivasinya bisa melihat orang lain gitu. Influencer, orang harus ngapain nih. Dan salah satunya ini podcast gitu. Berarti mana pas balik lagi itu ngelihat konten yang beda maksudnya dari lihat konten dan melihat ternyata bisa digali loh di sosial media tuh. Nggak hanya Maneh buat pamer, buat itu enggak gitu. Ternyata permasalahannya bukan sosial media yang stres gitu, bukan orang lain yang stres gitu, malah aing sendiri gitu. Yang dulunya sosial media mungkin 80%, anjing terbalik bagi aing gitu. Pada fase itu ya. Ketika balik lagi, ternyata anjing 80% ternyata membuat aing semangat lagi untuk hidup anjing. Aing fase pada saat itu mungkin sakaratul dalam jiwa gitu. Nggak tahu ya sekarang, karena tadi kita bahasnya kan sebelum kita tag bahasnya mengenai sosial media dulu gitu secara umum. Anda punya pengalaman nggak sih sebenarnya di sosial media, atau nggak kasih tanggapan deh, apa sama apa yang aing lakukan ini juga aneh atau apa gitu. Tapi bentar kan, apa yang Maneh alamin, Maneh nyadar nggak sih itu bentuk dari sosmed detox gitu? Awalnya ya aing nggak sadar. Awalnya aing cuma anjing ini nggak sehat. Aing istirahat gitu. Cuman ketika 3 hari lah sebelum aing balik lagi ke situ, mungkin ini aing fase istirahat di sosial media, detox di sosial media. Tapi ketika balik juga akhirnya kan ya yang Maneh tadi ceritain ya sama aja, sama halnya yang teman-teman aing rasain gitu. Sosmed detox lah. Ya sosmed detox sendiri kan kayak Maneh gitu rehat dari setiap sosmed yang Maneh install, terus melakukan kehidupan di real life secara apanya ya, secara aktivitasnya kan seperti itu gitu. Tapi yang aing nggak suka tuh ketika orang
detox sosmed dia perlu kayak harus laporan gitu. Gue mau sosmed detox dulu gitu. Ya kenapa gue kesel gitu? Nah, yang pertama lu tuh siapa gitu di sosial medianya, bukan karena gue sirik, bukan karena gue nggak suka sama orangnya, tapi ketika lu mau sosmed detox ya udah gitu. Lakuin dulu apa yang lu pengen. Terus yang kedua, kenapa sih harus bilang kayak gitu? Lu berhentilah jadi pusat semesta gitu. Jadi maksudnya mau detox, terus dia ngomong gue mau detox gitu. Kayak siapa juga gitu yang peduli sama lu mau sosmed detox atau enggak gitu. Aing baru sadar sekarang dan untungnya Aing nggak kayak gitu gitu. Yang Aing lihat ya kayak gitu teman-teman Aing sosmed detox lah gini ya, buat Aing nggak perlu. Kayak tadi apa yang benar kata Denny bilang, pada akhirnya bukan sosmed sendiri kan yang membuat itu beracun gitu. Tapi dari diri lu sendiri, lu datang ke sosmed untuk jadi siapa sih, untuk apa gitu sosmed. Tapi mungkin orang-orang yang mengalami itu kayak menerima banyak tekanan gitu di sosmed tersebut, kayak ngeliat instastory orang banyak pencapaian dan semacamnya. Wah, gue jadi minder, gue di umur sekian gini-gini aja. Itu kan kayak, kalau gue pribadi ya, gue mah ya udah aja, tiap orang punya jalannya masing-masing. Percayalah, maksudnya tiap manusia punya prosesnya masing-masing. Tiap orang berproses ya udah let it flow aja. Buat apa gitu untuk merasakan itu buat gue sendiri gitu. Itu pengalaman gue. Yang jelas kalau sosmed detox sendiri, gue sih nggak perlu lah kayak gitu. Tapi kalau buat diri sendiri perlu ya kayak gitu, berarti diri sendiri pribadi gitu. Menurut orang sih pada akhirnya orang merasakan ini gak perlu juga gitu. Gak perlu. Karena yang orang rasakan cuma 20% dari 100% kegelisahan di sosmed gitu. Racun di sosmed gitu. Akhirnya malahan 80% membantu aing gitu. Membantu aing untuk ya tadi let it flow, maju lagi gitu. Kenapa aing bilang gitu? Karena ya aing merasakan fase itu. Fase di mana ini kok orang-orang pada nuntut aing. Ketika di sosial media pun aing merasakan di umur segini kok aing gini-gini aja. Terus aing harus ngikut yang orang lain. Dan ternyata dalam waktu rentan seminggu, ya untung nggak sebulan, nggak setahun aing kayak gitu kan. Ternyata aing malah jadi anjing, bener kata si Bobby gitu. Aing peduli amat anjing gitu, orang lain kayak gini tau gitu. Toh aing pun istilahnya beda sama maneh gitu. Jalan aing gitu. Jalan aing di A, mana bisa di B gitu. Menurut orang itu gitu. Tapi mana pernah tersesat detox atau gelisah atau anjing racun nih sosial media gitu. Sama apa ya? Enggak, gue datang ke main sosial, nggak datang. Kayak apa aja datang. Nggak, gue main di sosmed ya udah buat kayak have fun aja gitu. Hidup udah mumet gitu. Gue datang ke sosmed ya buat happy aja gitu. Orang mau posting apa ya terserah gitu. Toh pada akhirnya nggak ada yang peduli dengan lu mau posting di Instastory kayak gimana, mau happy gimana. Justru nggak ada tekanan buat gue kayak lu seneng kayak gini, ya udah gue apresiasi. Tapi ya gue nggak peduli gitu. Lu mau bikin esai panjang-panjang di Instastory, mau ceramah ini itu terkait apapun, gue nggak peduli sama sekali gitu. Terserah itu mah lu aja gitu. Tapi yang gue nggak suka ya itu orang-orang malah kayak posting dimanapun kayak merasa dirinya pusat semesta. Ya terserah, itu preferensi orang kan. Kayak lu datang ke sosmed, gue pengen jadi selebgram, ya udah silahkan. Tapi gue juga punya hak buat celah-celah itu gitu. Gue berhak nggak suka. Iya benar. Mana sendiri mengenai sosial media ya? Yang maneh rasakan di sosial media seperti apa, atau nggak maneh punya pengalaman apa di sosial media? Dan balik lagi ke sosmed detox tadi, pernah ngelakuin nggak atau merasa perlu atau enggak gitu? Iya, kalau orang masih sebenarnya kan soal sosmed sendiri nggak begitu ini ya, maksudnya orang mah selalu telat sebenarnya. Jadi dulu zaman SMP itu ya hype-nya telat sih sebenarnya mah. Hype-nya ini Friendster. Friendster tuh kan. Jadi yang lain pada booming, Friendster orang waktu itu apa sih gitunya, orang nggak ngerti waktu itu kan. SD berarti itu mah. Tapi orang ini SMP orang baru kelas berapa bikin kita beda ya umurnya ya lupa. Enggak maksud orang tuh yang lain duluan hype-nya.
orang udah tahu misalnya SD mah orang belum tahu sih Friendster gitu. Cuma orang baru tahu pas SMP itu terus teh pas yang lain udah lama orang baru bikin itu teh isengan aja Ini bikin. ngomongin Friendster, hype pernah lama ke hype lagi lah. Gear layout di Friendster. Jadi aing layoutnya keren. Iya. Tapi aing nggak relate sama Denny. Nggak pernah. Teman-teman aing pada bikin Friendster waktu SD aing mah enggak gitu. Tapi tahu bikin. Enggak, aing sih karena buat apa sih ya? Iya. Terus Iya orang juga bikin lah pada akhirnya kan. Gak lama dari itu ditutup Friendster-nya kan maksudnya kan anjing. Jadi orang telat banget. Facebook pun gitu sebenarnya. Jadi teman-teman pada bikin. Apa sih awalnya kan gak ngerti juga kan awalnya teh. Tapi ya lama pada akhirnya orang bikin terus disitu kan ada fitur chatting waktu itu. Itu pertama kali orang mah gak ngikutin IM gitu-gitu gak ngikutin. Bukan zamannya, gak kejamanan lah. Chatting tuh Facebook pertama kali itu yang bikin asik juga chattingan Facebook, gitu kan. ya? Facebook gitu tuh. Cuma itu juga orang telat sebenarnya. Udah Facebook kan langsung ramai Twitter gitu kan. Twitter pun bahkan orang baru sekitar sebulan yang lalu lah bikin Twitter tuh. Jadi yang lain Baru follow asli. aing mana. Orang enggak soalnya ya gak tahu ya selalu telat karena ya nggak terlalu tertarik gitu awalnya. Pertama nggak terlalu paham juga terus bingung orang emang mau nge-share apa sih yang butuh di-share gitu kan. Ya udahlah nggak Instagram pun gitu akhirnya jadi yang lain udah lama hype orang baru bikin ya dari tahun berapa orang bikin ya bikinlah akhirnya Instagram kan karena waktu itu niatnya orang waktu itu pengen follow akun-akun yang apa sih waktu itu mah yang kocak-kocak itu lah meme-meme gitu tuh anjing lagi hype apa sih dulu tuh dagelan gitu-gitu anjing orang kocak bisa itu dulu tuh bikinlah orang tuh anjing nge-follow akun-akun kayak gitu dagelan. jadi pada intinya orang selalu telat sebenarnya mah karena orang nggak begitu apa ya nggak begitu apa sih ya maksudnya nggak begitu menarik lah gitu buat orang sama orang juga nggak punya yang untuk di share gitu lu share apa gitu kalau orang-orang mungkin yang apa berarti gitu. hidupannya tidak semenarik itu. Tidak semenarik itu sebenarnya mah. Untuk jadi konsumsi publik. Nah itu orang nggak nganggap itu buat konsumsi publik gitu mah buat orang aja sama orang-orang terdekat orang mungkin kalau orang mau share gitu tapi pada akhirnya ya orang bikin juga walaupun nggak begitu aktif jadi pada akhirnya orang sebenarnya nggak begitu aktif Facebook pun waktu itu orang sempat hapus tapi langsung orang bikin akun baru lagi soalnya waktu itu butuh apalah login ke Facebook itu gitu aja orang bikin lagi Twitter orang baru bikin bulan lalu Instagram pun orang nggak begitu aktif sebenarnya mah jadi yang orang rasain sebenarnya mah kalau buat mungkin ya banyak juga orang-orang kayak orang misalnya yang nggak terlalu ini gitu ya soal sosmed cukup ini sih cukup masuk akal sih kalau sosmed itu gitu ya maksudnya soalnya orang lihat kan sekarang kayak orang sosmed itu udah jadi candu gitu udah kayak rokok gitu ini jadi candu jadi kan banyak orang yang over juga gitu kan kadang-kadang ya orang mah kadang ya rutin itu kadang hapus Instagram kan yang sekarang lagi ya gitu Instagram kadang orang hapus sebulan kemudian orang install lagi kadang kalau lagi pengen lihat-lihat gitu sekarang pun sebenarnya lagi di nggak sekarang dari install lagi sih jadi kadang-kadang kayak gitu tapi bukan aku hapus akunnya ya cuma akun ini cuma si install lah ya install gitu doang karena nggak berarti memori pertama buat orang mah jadi nggak memori ayo udah dan nggak begitu ini juga buat nggak begitu penting soalnya ya orang juga jarang ngeliat-liat ini orang sih kadang-kadang ya maksudnya kegiatan orang udah ya apa ya orang-orang juga nggak begitu peduli amat kan soal orang ngapain orang begitu peduli sama orang lain gitu itu sih orang jadi kalau soal sosmed TikTok saya gitu orang mah setuju sih maksudnya jangan terlalu ini juga di sosmed gitu banyak hal yang bisa main lakuin lah selain karena itu tuh anjing konsumsi banyak waktu pisan. Nah karena orang pun ngerasa kayak gitu walaupun orang ngomong-ngomong orang nggak terlalu ini sosial media tapi orang kadang suka terjebak gitu berapa jam anjing ngeliatin karena kan udah asli anjing. Karena kan udah di ini ya anjing si algoritmanya itu udah diatur sedemikian rupa ya jadi yang kita sukai itu kan muncul semua kan anjing jadi orang tuh anjing berjam-jam lupa waktu ya jam-jam udah keasikan anjing udah jam berapa ya kan akhirnya hapus soal itu orang kayak gitu penting sih kalau menurut orang ya. Tapi nyambung di kegelisahan tadi nyambung ke si Paris nyambung di kegelisahan di sosial media mengenai tadi orang yang over di sosial media nyambung lagi ke mana Bob gitu merasa orang yang tadi pusat semesta gitu merasa orang menjadi ini kegelisahan orang merasa orang menjadi pusat semesta over di sosial media tapi ujung-ujungnya si eta malah terjebak yang tadi dibahas gitu gelisah oleh sosial media gelisah sama orang-orang toh sia juga yang over sia juga yang ingin istirahat dan bilang gitu orang menemukan itu kok gitu ya itu sih sebenarnya yang orang aneh gitu ketika
maneh bisa over, bisa menjadi pusat semesta, ujung-ujungnya maneh juga terjebak juga gitu. gelisah dengan sosial media dan maneh malah bilang, aing istirahat dulu ya dan sebagainya. Ya menurut aing ya bener, aing teu peduli gitu. Maneh posting banyak pun aing nggak peduli. Tapi tadi yang menarik si Faris bilang bahwa si Eta uninstall karena memori habis. Tapi kebanyakan orang karena tertekan gitu, main sosmed tertekan. Kayak contoh gue nih, main Instagram. Jujur gue jarang banget main Instagram. Udah baru 2 tahun terakhir lah. Mulai aktif, mulai ngeposting story. Ngepost. Yang kalau ngepost foto enggak, tapi gue ngepost Instastory. Buat gue kayak apa ya? Kayak ada kewajiban gitu ngepost Instastory itu. Kayak wah ini orang-orang bisa gitu ngepost apa yang dia lagi ngapain, dia lagi sama siapa, kayak gue juga kayak perlu ada kewajiban gitu ngepost kayak gitu. Pada akhirnya gue nyadar, ngapain juga gitu ngepost kayak gini. Terus kayak untuk beberapa orang yang pernah ngobrol sama gue, kayak ada satu teman gue ngeliat setiap postingan teman-teman, dia ngerasa wah gue gini-gini doang nih. Teman-teman gue di Instastory lagi di mana lah, gaweannya gimana lah, dia udah sama pacar lah dan semacamnya gitu. Ya kayak apa ya? Kayak sosmed tuh, lu mau jadi siapa sih di sini tuh sebenarnya? Nggak perlu banyak kewajiban, nggak ada kewajiban gitu buat lu ngepost, nge-share apa yang lu lakuin dan semacamnya. Buat gue sih itu kayak sebuah tuntutan untuk orang-orang, dan gue juga ngerasain untuk itu. Tapi nggak tahu buat lu, Den, Riz. Mana yang pada akhirnya instastory-nya satir anjing, sarkas. Iya, justru gue pernah pada suatu saat gue ngepost, aduh sakit perut nih belum ngepost instastory gitu. Tapi gue juga sadar itu juga preferensi orang-orang. Tapi gue juga berhak untuk mencela itu, gitu. Mencela orang-orang berhak. Gitu. Dan gue juga berhak gitu nge-mute orang, ngeblok orang, unfollow orang. Tapi sejujurnya gue, meskipun orang-orang kayak yang merasa dirinya pusat semesta, terus kayak dia ngepost esai macam-macam terkait isu-isu yang terkini gitu, mau itu opini pribadi atau berdasarkan data, ya silahkan. Tapi gue nggak peduli, dan gue nggak nge-mute itu gitu, karena itu ya gue kayak nggak ada kepikiran gitu buat nge-mute, nge-block, nge-hide, nge-unfollow, karena ya udah aja silahkan. Gue apresiasi, tapi gue berhak gitu celah-celah itu gitu dalam hati gue gitu. Dan yang lucu tuh ketika ini kan buat konsumsi publik kan, ketika ya sorry gitu, aing harus bilang gini, ketika ada orang yang sehari posting tuh sampai titik, kalau di Instastory sampai titiknya banyak. Sampai titiknya banyak. Jadi kan sastro. Jadi mungkin sehari kan bisa ada di 10 tempat di update kan. 10 tempat yang berbeda. Terus makanya dia mungkin selebgram. Dia influencer, dia harus ngeluarin konten. Iya, oke gitu. Ya ini contoh gitu ya. Terus di 10 tempat itu makan 2, setiap tempat makan 2 makanan misalkan. Jadi kan 2 kali 10 20, jadi ada 30 lah ditambah tempat gitu, 30 titik-titik. Nah, maksud orang oke, itu ada tuntutan publik untuk menjadi konten gitu. Cuma ketika ada hujatan yang tadi, ketika orang nggak suka, ketika orang siap istilahnya, ya orang berhak mengapresiasi itu, orang pun berhak nggak suka itu dong gitu ya. Nah, si orang ini kadang ada yang nggak terima gitu, ketika tidak suka gitu ya. Ya sekali lagi balik lagi gitu, loh kok kieu gitu, yang orang pertanyakan gitu. Ya, aing apresiasi betul mana followersnya banyak gitu. Ya karena itu kan ya kalau udah mana nge-share sekarang mah kayak gitu ya, mana udah nge-share sesuatu di-upload online, ya itu mah udah jadi barang publik gitu, terserah publik mau ngejudge apapun ya mana harus terima, mana udah upload. Harus tahu konsekuensinya. Kalau jangan mana upload kalau mana enggak mau itu mah. Dan harus siap juga ketika orang lain enggak peduli 30 updatean mana itu gitu. Iya benar. Iya. Maksud orang gitu loh gitu, orang-orang tuh ternyata macam-macam, ada yang kayak orang, kayak Mane, kayak Paris, kayak Mane bagus kayak Paris, dan ada juga kayak orang-orang yang kayak tadi gitu, dan bahkan banyak lagi mungkin orang yang berbeda gitu. Tapi
logis deh sih ketika orang merasakan kegelisahan itu yang pertama, yang kedua ketika orang istilahnya resah akan kehidupan orang nyambung ke sosial media gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ya, ngerti. Logis. Logis tuh sih. Apalagi di umur sekarang. Iya, apalagi di umur sekarang gitu. Ketika ya cerita orang tadi gitu, ketika orang merasa anjing kok tuntutan ke aing banyak gitu. Sedangkan yang menjalani aing gitu. Aing punya jalannya gini, meskipun lambat, mungkin nanti di waktunya segini, tapi orang lain kan malah menuntut aing, mana harus di umur sekarang, mana harus di waktu sekarang. Gitu. Dan aing malah jadi ke sosial medianya pun istilahnya jadi berdampak. Pada akhirnya pun aing berkesimpulan bukan masalah sosial media gitu. Maksudnya logis deh sih namun gitu. Di umur sekarang mengenai hal tersebut gitu. Ya menurut gue sih logis, meskipun ya gue main sosmed ya kayak buat seneng-seneng. Pada masanya gue pernah gitu kayak ngalamin apa yang lu bicarain tadi. Gue nanggapnya itu quarter life crisis. Oh iya benar. Kayak gue ngeliat postingan orang udah gawe di mana, ngapain, kayak wah enak banget hidupnya sekarang kayak gini. Sementara gue gini-gini aja gitu. Gue sempat tertekan, tapi balik lagi, gue mikir sosmed mah buat seneng-seneng gitu. Gue udah lepasin itu semua, ya udah buat apa gitu. Gue nggak merasa tertekan sama sekali. Tapi yang jadi kebanyakan orang ya itu tadi banyak yang tertekan gitu. Jadi apa ya? Kayak jadi social anxiety lah gitu. Balik lagi kayak yang tadi gitu. Gelisah akan di umur sekarang, gelisah akan di berkehidupan di masyarakatnya dan semacamnya gitu. Kalau buat gua sih itu masuknya ke yang tadi lu rasain dan kayak quarter life crisis gitu. Gua pernah ngalamin kayak gitu. Tapi ya pasti pernah sih. Pernah. Orang pun ya merasakan itu sebenarnya. Mungkin sampai sekarang mungkin ya sebenarnya mah. Lagi mungkin karena lu beda berapa sih umur sama gua? Ya sekian lah. Ya tapi gini, berarti aing udah mengalami fase itu dong. Gue juga udah. Tapi aing nggak tahu nih apakah aing sudah disebut alumni. Ya disebut alumni gitu. Karena aing sudah pada akhirnya di fase yang kemarin itu aing sudah menemukan solusi gitu. Gitu. Kalau mana lagi mengalami yang namanya quarter life crisis. Cuma ya orang ngalamin itu. Cuma nggak begitu nyambung sama sosmed sih. Sekali lagi karena orang nggak terlalu nggak terlalu ya peduli lah gitu maksudnya. Orang mengalami itu, orang juga ya semua orang mungkin kayak gitu yang nge-review lagi orang mau jadi apa sih sebenarnya tujuan hidup orang apa sih kayak gitu gitulah selanjutnya mau jadi apa ya kayak gitu ya ada orang-orang yang ngelihat sosmed jadi tambah tertekan ya kan karena ngerasa terpacu harus ngikutin timeline orang lain kan walaupun sebenarnya nggak harus kayak gitu kan sebenarnya ada kewajiban lu nge-post gimana juga iya dan ya karena orang nggak begitu peduli tadi dan sebenarnya orang lain tuh nggak peduli amat sama mana ya sebenarnya mah iya maksudnya mah tanpa disadari dan tapi lu harus sadari gitu ngerti nggak sih maksudnya lu ngepost gini tanpa disadari orang juga nggak peduli sama apa yang sebenarnya tapi lu juga harus sadari gitu bahwa orang lu post gini orang juga nggak harus sadari harus sadar orang sebenarnya nggak peduli sama mana sebenarnya yang dia peduliin tuh ya dirinya sendiri itu kalau menurut orang bukan ego sih karena emang orang harus peduli sama dirinya sendiri dan orang-orang yang terdekat mungkin yang dia sayangi lah ya cuma ya gitu sebenarnya orang-orang yang nggak begitu dekat gitu sebenarnya nggak peduli amat sama misalnya kecelakaan iya berduka berapa cuma pada akhirnya ya udah gitu kan atau lulus kuliah misalnya selamat tapi pada akhirnya ya udah gitu kita kan fokus sama diri sudah hidup diri sendiri lagi kan nah orang memahami itulah apa sih ya bukan konsep memahami pikiran itu dan ya akhirnya orang nggak begitu terpengaruh sama sosmed padahal jadi orang quarter life crisis ya orang karena faktornya karena orang sendiri aja gitu jadi nggak ada terkait sosmed gitu nggak terkait sosmed nggak terlalu terkait sosmed sebenarnya dan kalau menurut sih orang-orang harus ada sisi itunya juga misalnya harus terlalu peduli lah harus tidak peduli gitu nggak peduli orang lain gitu ya iyalah maksud orang nggak peduli orang lain tuh dalam arti bukan menjadi bukan loss empati bukan loss empati itu gitu cuman maksud orang ya yang mana update belum tentu dengan selera orang benar nggak gitu jadi mana update pun harus sadar bahwa itu tidak bisa diterima oleh orang banyak gitu
Iya. Bahkan seorang influencer pun ada yang follow sebagai haters kan pada intinya gitu. Orang nge-spam follow hanya untuk menghujat orang tersebut gitu kan. Banyak sekarang. Ya kan banyak gitu. Dan menurut orang sekali lagi mengenai hal tadi fase masalah orang atau disebut dengan quarter life crisis. Nah itu mana ya? Yang mana alamin itu setelah lulus atau ketika kuliah? Setelah lulus. Oh. Kalau jujur kalau nyeritain masalah pas kuliah ada fase ini tapi aing nggak peduli gitu. Tapi kalau karena aing kenapa nggak peduli karena ada kesibukan lain di kampus ya, studi atau kegiatan yang lain gitu, nongkrong teman-teman gitu atau enggak organisasi dan yang lainnya gitu. Cuman ketika lulus makin kerasa gitu anjing, makin parah gitu. Iya. Ketika aing sudah tidak bisa beraktivitas seperti di kampus, di sekolah gitu. Kerasa gelisahnya. Pengangguran lah intinya gitu. Ya, Hujatannya, tuntutannya di sana Ya. sini gitu. Ya. Oh, ada contoh lagi tadi orang lupa. Orang sadar juga kalau yang orang-orang share itu sebenarnya yang mereka pengen share aja gitu. Iya. Yang mereka happy, mereka share. Banyak yang gak mereka share gitu kan. Banyak kok orang-orang yang kesannya happy di sosmed, taunya curhat ke orang. Iya. Taunya ternyata nggak happy banget juga. Orang sadari itu. Iya. Karena orang pun sebenarnya merasakan itu gitu ya. Jadi orang ya udah nggak begitu peduli. Dia juga punya permasalahan dia sendiri. Nggak begitu happy. Kayak nggak punya masalah juga kok gitu kan. Ya orang sadar itu sih. Ya maksud orang ketika balik lagi ya, sepakat orang tadi ketika si Paris bilang ya setiap orang juga nggak posting semuanya di sosial media gitu. Mengenai masalah fase orang yang rasakan tadi mengenai quarter life crisis, kalau orang kan datangnya masalah ini di kehidupan real life ya gitu, nyata nggak di kehidupan maya gitu. Ketika itu ada fasenya maya juga mengganggu gitu. Ada indikator lah aing menges di nyana dituntut di sosial media merasa dituntut padahal enggak gitu. Bisa gitu. Dan balik ketika tadi aing sangat menarik sekali ketika Bowie bilang di sosial media itu bisa menjadi dirinya gitu. Ngerti enggak? Mengenai hal quarter life crisis ini menurut orang ya Bob ya. Ketika mana berfase di masalah tersebut, ketika mana datang ke sosial media itu jadi dirinya sendiri. Dan itu menjadi solusi. Orang menilai orang kayak gini di sosial media inilah orang gitu. Ngerti enggak? Dan orang nggak nyangka anjing gitu. Ternyata si ini gini. Ada yang hujat mungkin. Anjing sih ternyata kayaknya. Ada juga yang respect gitu. Ada yang nggak nyangka gitu. Ada yang anjing ternyata si eta teh kieu geuning. Maksudnya di sosmednya beda dengan kehidupan life-nya. Dan bisa jadi sebagai ajang pembuktian gitu. Ya, bisa. Bahwa aing dituntut di sana, nih aing buktiin. Gak usah aing ngomong lah, misalnya contoh mana nuntut aing Riz gitu. Mana menuntut aing Bob gitu. Gak usah aing bilang aing teh kieu gitu. Pada akhirnya aing buktikan. Nah, dan menurut orang itulah solusi gitu. Solusi ketika mana dalam fase-fase stres, labil. Fase-fase apa gitu. Dan gak nyangka ya bahwasannya di sosial media tuh banyak orang yang gak aing sangka gitu. Ngerti nggak? Tadi sedikit cerita balik lagi ya ke masalah quarter life crisis. Cerita ya gue aja pribadi. Gue sempat ngalamin ya masa-masa ini ya awal-awal ketika ya kuliah gitu. Kayak anjir aing kuliah ngapain aja sih gitu. Setelah kuliah aing harus gawe dan semacamnya. Kenapa sih gue ngalamin itu? Karena banyak tuntutan-tuntutan kayak masa lalu gitu. Kenapa gue ngalamin ini ya tadi banyak tuntutan itu gitu. Variabel-variabel yang nggak gue ceritain di sosmed gitu. Itu masuk sekedar intermezzo aja. Gue kapan ngerasain masalah quarter life crisis gitu. Terus Faris ayeuna ya. Yang Faris alamin. Terus yang tadi Denny bicarain apa? Ya menjadi dirinya. Pada intinya gini, yang orang nggak nyangka, aing kenal Faris pendiam gitu. Ternyata di sosial media wanjing. Wanjing edan gitu lain. Ya bisa jadi mungkin wanjing aing nggak respect. Wanjing aing juga respect gitu. Aing malahan respect maneh ketika membuktikan ini gitu. Yang nggak aing tahu gitu gitu doang. Jadi apa ya? Bahwasanya yang aing tanya nih gitu. Berhak kan jadi kalau ya bukan nanya sih. Orang berkesimpulan ya orang lain berhak ngapain aja di sosial media. Jadi berhak karena itu preferensi orang. Jadi jangan hujat ketika Maneh menuntut Paris pendiam di sosial media pun harus pendiam, ternyata nyatanya enggak.
Iya. Aing kira dia suka kangen band gitu. Ternyata dia malah suka The Sigit karena woi anjing gitu kan. Iya. Oh, ternyata gitu kan. Gitu loh maksudnya. Iya. Sama halnya kayak gue ngelihat contoh lah mana yang bikin kritik macam-macam esai panjang-panjang di Instastory. Wah anjing, gila nih si Denny bikin esai panjang-panjang, gila banget gitu kata Aing. Maksudnya Aing tahu gitu kapasitas mana gitu. Tapi yang apa ya, gue tuh bukan kesel atau gimana ya, bukan bitter atau gimana, yang nggak suka tuh di real life-nya dia biasa aja. Tapi di sosmednya dia core gitu. Nggak biasa aja deh, ini di real life-nya nggak biasa aja. Iya itu mah ngecualian lah, karena gue kenal banget ini lah. Yang ya itu yang gue nggak suka ketika di real life ya biasa-biasa aja gitu. Ya gue juga nggak tahu apakah ketika mungkin mainnya sama gue gitu. Siapa tahu kalau misalnya ngobrol sama orang lain kan beda. Lebih gimana gitu. Ya gitu aja, mungkin emang karena guanya aja gitu nggak suka sama orangnya itu gimana ya. Nggak itu ya apa ya, kayak orang di sosmed kayak kayak gimana ya, kayak dia beropini gitu. Contoh lah di Instastory yang kemarin masalah presiden dan agama dan semacamnya, wah opininya gini-gini. Tapi ketika membawa isu tersebut di real life kayak menjauhi gitu, kayak seakan tabu gitu. Seakan tidak ada diskusi. Mungkin apa sih kira-kira penyebab kayak gitu? Kalau orang lihatnya ada dua hal. Ketika masalah ini ya, ketika ya kita ngobrol gini, ternyata di media sosialnya orang kaget, bisa keluar banyak, bisa membuktikan hal banyak gitu. Di sisi lain, satu hal ini yang pertama orang lihat, oh ternyata dia orangnya kayak gini. Orang nggak tahu gitu. Bahkan orang menemui dia, bener gitu yang dia buktikan keluar di mana, atau dia buktikan jati dirinya di media sosial bener. Kejadian bahwasanya ya aing teh bisa kieu gitu. Cuman aing ketemu mana yang nggak bilang aja gitu. Tapi ada juga yang aing nggak suka gitu. Yang aing nggak suka ketika real life-nya diem, di media sosial keluar. Ketika diajak diskusi atau diajak ngobrol, ternyata cuma aji mumpung doang, ngerti nggak? Itu yang aing nggak suka gitu. Seakan-akan ya sorry gitunya. Anjing untuk semuanya gitu. Banyak yang tersinggung. Ya sorry buat semuanya, cuman yang aing gak suka. Emang bakal banyak yang tersinggung gitu? Mungkin. Ya, dan aing bodo amat. Kan bodo amat ya. Mau orang lain tersinggung, cuman jadi kelihatan bodohnya gitu, ngerti gak? Sorry ya gitu. Cuman jadi faktor aji mumpung itu gitu. Ketika ramainya presiden ya keluar presiden. Ketika ditanya kikil, dijelasin yang dia updatein gitu. Cuma hanya bungkusnya aja, dalamnya juga tengarti. Dijebak kirain jawabnya bakal ngejawab chat gitu, jawabnya malah CDB dan sebagainya gitu. Iya banyak kok teman orangnya yang kayak gitu. Sosmednya aja kayak yang expert gitu, pas ngomong langsung kayak ini cicing gitu. Padahal saya tahu loba baca di sosmed. Ya mungkin emang benar expert, cuma kalau langsung nggak pede, ada juga mungkin. Ada yang kayak gitu, ada. Nggak bisa ngomong di depan orang, cuma ada juga yang sok-sokan aja mungkin di sosial banyak mungkin ya. Dan orang tidak menyalahkan ya, silakan aja. Cuman yang mana harus siap konsekuensinya gitu. Itu gitu. Nggak salah tapi bikin gua sebel. Itu salahnya. Iya gitu. Kesel. Tapi ntar ya gua potong, sorry Den. Tapi ngomong-ngomong perilaku yang beda di real life sama di sosmed, gue pernah kayak ada cerita gitu di Twitter. Disebutnya kayak alter gitu, akun alter. Kayak dia di kehidupan aslinya kayak ya udah biasa aja, tapi dia punya second account untuk menunjukkan kayak macam alter ego. Dan semacamnya kayak ada kayak di Twitter yang lagi rame kayak cewek nih, nggak tahu siapa, tapi di akunnya telanjang gitu dan semacamnya. Bener aslinya saya berhijab. Ya ada yang kayak gitu. Sejadi. Nah itu kayak gue mikirnya kayak itu kayak salah satu yang tadi kita bahas gitu, kegelisahan itu, social anxiety gitu. Ya mungkin itu salah satu indikatornya gitu. Kenapa bisa menyebabkan dia punya second account untuk hal-hal seperti itu gitu. Kalau menurut orang mungkin itu dia ngerasa ini masanya nih gue menunjukkan, karena ada sosmed, ada medianya. Iya, benar. Sebelumnya dia
nyembunyiin gitu kan. Kalau sebelum zaman medsos ya, dia nyembunyiin, nggak bisa ngungkapin ke siapapun. Tapi kalau di medsos dia merasa nggak ada yang apa ya, nggak ada yang ngebatasin. Ya udah dia tunjukin aja, walaupun dia nggak nunjukin diri aslinya dia ya. Bahkan dia bikin karakter dianya sendiri. Nah, itu namanya beda, karakternya beda. Gitu. Tapi secara sadar kan ya? Secara sadar. Perbedaan ganda berarti. Nah ini yang orang tanyain. Tapi orang bukan meyakini ya. Yang orang kira, ya orang tanyain apa sama kayak kepribadian alter ego ini apa sama kayak kepribadian ganda. Terusus untuk di sosial media ya. Tapi kayaknya enggak deh itu. Menurut orangnya kira orang itu enggak sama. Kalau kepribadian ganda tuh kayak gangguan gitu, ngerti enggak? Kenapa enggak sama? Ya kalau kepribadian ganda tuh kayak enggak sadar. Kalau menurut orang gitu. Enggak sadar. Kayak spontan ya ngelakuin sesuatu gitu. Ya. Mana bisa baik gitu. Aing baik aja mana tiba-tiba aing jadi psikopat gitu. Ya, mana enggak sadar gitu. Enggak sadar gitu. Tiba-tiba aing kesel ka mana ya bunuh gitu ya. Ya. Sorry. Psikopat ya. Kalau alter ego berarti dengan sadar mungkin. Enggak sadar, ya itu tadi ingin membuktikan karena ini zamannya, fasenya mungkin atau medianya gitu. Iya sih, benar. Iya ya, mungkin gitu. Kalau contoh ya aing bagi Coldplay nya. Ya. Coldplay kan gaya musiknya gitu. Tapi ingin dengan karakter lain dia bikin band namanya Los Unidades. Tahu itu mana? Enggak, cari di Spotify ya contoh menurut aing. Aing enggak suka Coldplay. Iya, contoh kasusnya gitu. Mohon maaf nih, aing enggak suka Coldplay. Jadi Coldplay karena di Coldplay nggak bisa gaya masuk selera musik yang berbeda, dibikin band baru namanya Los Angeles, tapi orang-orangnya pada beli Coldplay oke. Cuman nama bandnya beda dan kayak musiknya mungkin berbeda. Dan menurut orang pecinta Coldplay berbeda. Iya. Ya, mungkin gitu kan? Iya. Orang-orang tadi yang disebutin kayak si Bobby gitu, yang gitu. alter itu ya. Akun alter lah kalau alter. Kan gue cukup aktif ya main di Twitter ya. Aktif banget ini. Kayak apa ya, kayak lagi booming lah itu akun. Udah lama sebenarnya nggak cuma di Twitter doang, tapi ya yang lagi relate aja akhir-akhir ini sih ya itu akun alter. Tapi ngomong-ngomong masalah akun alter, itu juga kayak apa ya, kayak nyambung ke masalah privasinya. Oh ya. Privasinya terhadap si akun alter tersebut. Oke, gue udah katakanlah gue punya akun dan gue punya karakter lain. Gue bahkan teman-teman terdekat gue nggak tahu gitu. Gue sebagai apa gitu. Dan gue ngapain di sana. Suatu saat gue ketahuan lah siapa diri gue sendiri gitu. Maksudnya main sosmed ya. Privacy ya cukup riskan gitu, maksudnya apapun yang lu posting di sosmed ya udah pada akhirnya udah bukan jadi privacy. Iya. Termasuk ketika lu ngepost ngupload sesuatu, file-file foto apapun di cloud. Oh iya. Di cloud yang sekarang gitu, Google Drive, macam-macam lah yang ya menurut gua apapun yang udah lu posting, udah lu upload di internet, privacy lu udah nggak ada, privacy lu udah nggak ada gitu. Iya sih, kalau terus sekarang udah susah sekarang mah zamannya buat ini privacy ya sendiri. Urang aja kagetnya ya soal data ini, data kita diumbar-umbar ke yang lagi booming lah kemarin. Urang kagetnya, urang di apa sih? Kan urang sebenarnya sekarang lagi ini ya, apa sih? Cari-cari kuliah. Cari-cari kuliah lagi gitu. Yang orang kaget, orang di WhatsApp aja sama nomor tidak dikenal, tiba-tiba manggil nama lengkap orang aja, terus nawarin masuk ke salah satu universitas adalah di swasta di Bandung. Orang kaget aja, ini nomor tidak dikenal, tahu nama lengkap orang. Teman-teman dekat orang aja nggak begitu tahu nama lengkap orang, dia tahu gitu kan, maksud orang, anjing ini, ya orang sadar gitu sih, oh iya emang data kita udah nggak private sama sekali gitu, kita sekali daftar akun apa gitu, itu tuh kita udah otomatis ngejual data kita gitu, dan itu yang diperjualbelikan sebenarnya sekarang tuh. Ya. Kan itu jadi bisnis lumayan, bro. Itu bisnis gede banget jual beli data tuh. Gitu sih yang orang rasa sekarang privacy udah bukan ini sih. Makanya ya masih hati-hati aja, hati-hati itu banget. bener. Jadi kalau mengenai privacy harus selektif, men. Jadi mana mau update jangan asal update kalau misalkan mana nggak terima dihujat gitu, ngerti nggak? Atau balik lagi ke hal yang atau nggak terima di akunnya tadi. Ya sorry mana gitu, mana daftar nomor HP mana? Ya mana harus terima konsekuensinya ketika mana
disalahgunakan datanya misalnya. Atau enggak di WA yang nggak perlu tadi gitu. Halo Pak Dibasentu, saya dari Universitas Anu menawarkan gini. Tapi kan mungkin ada undang-undang dan semacamnya masalah privacy di internet, gue nggak tahu gitu. Berarti nggak begitu tahu sih. Tapi ya mungkin kita juga harus aware masalah data pribadi gitu. Ya itu gitu. Jangan asal input. Berarti yang mana rasain, apa yang mana lakuin mungkin salah, maksudnya asal input aja tanpa tahu konsekuensinya gitu. Iya mungkin itu sih. Soalnya iya sih aja sekarang asli men aja data-data pribadi itu udah diumbar semua ke cloud ya, ke ini gitu ya, diupload gitu dan semua orang bisa akses. Ya. Yang takutnya malah bisa disalahgunain, yang jelasnya banyak kan kasus kayak gitu. Ya, makanya gitu harus siap konsekuensi, harus siap dihujat. Kalau menurut Aing kan mana-mana sendiri yang apa. Mana kayaknya seneng banget ngehujat orang gitu. Siapa aja hidupnya ngehujat orang. Jangan kamu punya second account. Oh iya anjing banyak ngehina-hina orang. Buat komen-komen di YouTube, komen-komen di IG anjing mana sih. Masalah second account ya. Banyak sih, mungkin enggak cuma gua doang. Kayak lu punya second account IG nih buat nge-stalkin orang. Iya. Pernah nggak sih ngalamin gitu? Jujur Aing melakukan itu. Pernah nggak? Iya Aing jujur sampai sekarang. Cuman sekarang udah normal. Maksudnya akun kedua tuh buat follow atau buat lihat yang gak usah Aing lihat di akun pertama. Gitu. Apa itu rahasia? Rahasia lah. Misalkan orang lain mengenal Aing tidak suka main game gitu, Aing lihatnya di akun kedua gitu. Kenapa sih harus bikin second account gitu buat nge-stalk orang? Kayak ya sebenarnya Aing mempertanyakan itu gitu. Kenapa Aing sendiri membuat itu gitu. Cuman Aing takut Aing lihat gimana ya? Dilihat. Takut first akun Aing tuh ketahuan, oh ternyata si Denny tuh kayak gini ya. Gitu. Pencet like gitu. Gitu. Dan bahkan lucunya kan kalau Instastory bisa dilihat ya siapa yang lihat gitu. Dan Aing nggak mau Aing ngelihat gitu, jual mahal lah gitu. Iya. Aing pakai akun kedua gitu. Dan Aing pernah suatu ketika gini loh, iya pengalaman lucu ya. Aing pakai second account. Jadi first akun Aing tuh udah di blok sama salah satu orang. Kecewa bener Aing. Cewek. Oh. Kenapa sih? Ya tega. Terus Aing tuh pakai second account gitu. Ya masih kepo lah gitu. Untung itu dulu, sekarang udah normal. Terus Aing follow gitu. Anjing kan follow kan itu dikunci kan. Di private gitu si akunnya. Terus Aing follow kan harus ada, kalau mau nge-accept harus ada di accept sama si orangnya kan. Malah Aing di DM ku ceweknya. Apa? Nggak bisa pakai second account lah. Nggak bisa apa? Ya, ting ka Aing, meren ngadugan lainnya, ting ka batur. PDR nggak usah pakai. Mana pusat semesta? Nggak usah pakai second account lah, cina. Ngapain cina Aing kan di era nggak sih bang, bodo amat. Gitu cerita. Gagal lah stalkingnya. Gagal. Jadi pada intinya itu sih. Cuman tertarik Aing dengan alter ego, balik lagi. Jadi sebenarnya bukan masalah orang menampilkan dirinya dengan karakter yang berbeda gitu. Dengan orang, bahkan orang terdekat yang nggak tahu. Mungkin kalau buat gue sah-sah aja, boleh-boleh aja. Kalau itu bisa membuat lu seneng dan tidak meragukan orang lain, bahkan bisa membuat pemasukan buat diri lu sendiri tanpa nyinggung orang lain, ya silahkan. Tapi balik lagi, lu harus tahu konsekuensinya gitu. Apa yang lu tunjukin di second account lu yang apa dengan karakter yang lain, ya lu harus terima konsekuensinya dan harus bijak lah gitu. Iya, bijak dalam bersosmed ya. Anjing. Kayak ikat seminar aja. Oh iya, aku kayak judul seminar gitu. Bicara bijak dalam bersosmed. Dalam era revolusi industri anjing. Sia goblok kan. Ternyata sama ini Faris ikut itu. Anjir. Lebih bijak di sosial media Faris ikut seminar. Tapi ini mah enggak nyambung sih. Mereka kan tadi ngomong Bob mana aktifnya di Twitter. Ya. Karena nggak begitu di Instagram kan? Ya. Kenapa ini Twitter? Lebih milih Twitter? Karena yang pertama karena gue bikin akun Twitter ya lebih dulu gitu dari Instagram. Dan ya menurut gue ya lebih menarik dari Twitter. Karena buat gue visual mah ya
bisa diedit, bisa buat gue membosankan gitu visual yang disuguhkan oleh orang-orang yang gue follow gitu. Menurut gue itu membosankan gitu. Di Twitter fotonya orangnya itu aja gitu yang gue lihat di timeline, tapi isi dari tweetnya yang menarik gitu. Gue boleh bilang yang dulunya goblok jadi nggak goblok amat gitu. Banyak orang menyebarkan pesan-pesan positif bahkan negatif, maksudnya banyak orang gila gitu di Twitter, dan cuman orang-orang pinter doang. Bahkan yang menurut gue pada saat itu ya gue pro dengan opininya, suatu saat nggak pro sama gue gitu. Dan yang menarik adalah Twitter ketika kita meretweet itu bukan berarti kita setuju gitu. Kayak kita cuma nge-retweet tweet lah, biar dilihat orang gitu. Biar bahwa lihat nih ada berita kayak gini nih, ini ada kejadian kayak gini nih, ada momen-momen seperti ini nih, lu harus lihat menurut gue ya. Gak selalu mana suka gitu ya. Iya, yang bahkan nggak gue suka gitu. Oh, bisa jadi mana cuma sebenarnya sarkas aja, ngejek aja sebenarnya. Iya. Kayak anjing sarkas nih. Banget. Ini tweetnya yang nggak gue suka lah, gue retweet aja gitu, kayak buat lucu-lucuan buat diri gue sendiri. Orang juga perlu lihat itu menurut gue. Masalah orang terganggu dengan retweetan gue atau enggak ya silahkan. Gue nggak peduli mau itu di mute, mau itu di unfollow, bahkan di blok sekalipun guanya ya silahkan. Tapi gue pernah di mute sama orang dan gue tahu gitu. Terus gue bilang, udah jangan di mute lah, gue mah cuman seneng-seneng doang gitu sih. Enggak, mungkin dia nggak terganggu karena mungkin gue over aja gitu nge-retweetnya kebanyakan gitu. Udah jangan di mute lah, biar gue tuh nge-retweetnya cuma buat seneng-seneng gitu, biar kalian lihat doang. Siapa gitu. Itu kayaknya orang terdekat itu kayaknya. Wanita kayaknya. Tapi mengenai Twitter nyarisnya, ya aing dulu juga main Twitter berkat Bobby. Bahkan aing pernah diberitahu bahwa di Twitter tuh suasananya seperti ini gitu. Aktivis Twitter banget sih. Iya, dulu SMK loh aing di bejaan si Bobby. Aing kelas 2 lah. SMK, kita SMK ya. Oh ya, SMK bisa. Mana main udah SMP dari SMP. Itu pastinya panjang lah gue dari SMP. Sama aing kan dari SMK. Ya, aing jadi terkesan orang bodoh awalnya gitu. Aing maki-maki ke si Bobby. Ya maksud orang karena kita satu frekuensi aing terima gitu. Pada akhirnya aing jadi berubah. Cuman aing berhenti di Twitter tuh karena aing pernah cerita kemarin Bob. Jadi tidak terstruktur gitu, ngerti itu. Jadi waktu tuh 2 days di luhur, yang 2 days ago di atas, yang 2 hours ago di bawah, algoritmanya jadi aneh. Oh, di Twitter mah kayak gitu. Waktu itu pernah itu. Membingungkan. Jadi aing mundur lah gitu. Jadi susah lihat teh. Jadi kan aing pengen live, misalkan live score menit sekian berapa kan dulu kan zamannya gitu kan. Si Mamaung lawan Persib mah kan. Live score menit sekian. Aja kamu enggak ngerti. Iya. Menit sekian. Nah, kalau pada saat itu lagi update Twitter tiba-tiba jadi di mana gitu. Nah, sekarang udah normal lagi. Cuman pada intinya sastra itu lebih sakit ternyata. Kalimat kata-kata itu lebih sakit ini. Menurut kata-katanya. Menurut kan dibanding visual gitu. Ya, benar. Tapi kalau di Instagram visualnya gila keren, itu juga sakit juga gitu. Ya, mana nggak akan pernah ngerti ketika orang update sesuatu hal yang istilahnya sarkas tadi, anjing aing malah jadi kepikiran gitu, wah kok bisa gini ya gitu. Kalau intinya dalam setiap sosial media yang orang pahami, yang orang yakini kudu eusi gitu. Jadi intinya yang mana berdua omongin, Twitter tuh buat orang-orang pintar, Instagram buat orang-orang bodoh. Enggak juga. Cuman dan yang si Faris bilang itu tuh kalimat orang-orang yang sering main Twitter dan pecundang di IG-nya. Iya. Menganggap superioritas di Twitter gitu. Wah, Twitter ini keren. Instagram bego. Anjing, gue mah nggak nganggap gitu. Dan orang ini nggak cuma gini loh. Di setiap IG atau Twitter ada orang tololnya. Ketika ada orang bodohnya gitu. Ada orang yang nggak otaknya, nggak nalarnya. Ya asal update foto gitu. Ya, tapi kan preferensi. Iya, ya itu baik lagi preferensi. Jadi mana bodoh itu? Enggak, jadi bukan gitu. Jadi itu mah bukan aing menjawab Paris bukan IG bu untuk orang bodoh, Twitter untuk orang pintar, enggak gitu. Ya. Di setiap itu ada yang pintarnya. Menurut orang ya. Yang kalau di IG ya
anjing kalau gambarnya bikin menarik ya anjing ini orang berarti sih itu kan disertai dengan caption Anjing, gila. Captionnya ya dari orang terkenal. no caption anjing Bingung mau caption apa? anjing Kalau Instastory mah yang tahu-tahu aja. Anjing. Siapa juga yang mau tahu gitu aja. Mun bangla nuhun Kang Emil anjing nuhun Kang Emil ya paling dia gitu lah privasi orang-orang sih gitu ya jangan sampai lamun orang bukan jangan sampai ya orang ternyata bisa kelihatan oh ya orang usi oh ya orang pintar kelihatan juga bodohnya Jadi judgmental dong. Maksudnya kan balik lagi tadi ke opini lu yang awal gitu Dan. Maksudnya kontra gitu dengan opini lu yang awal tadi bahwa tiap individu kan bisa aja di real life kayak gini. iya gitu maksud orang jadi Sosmednya gini. ya orang jadi bodoh amat gitu ngerti tuh. Kalau menurut orang sih ya bebas aja mana cuman jadi minta buat sendiri sendiri. ya, jadi makanan sendiri gitu. Jadi orang bisa menilai meskipun faktanya belum tahu ya, cuman jadi menilainya jadi kieunya gitu jalan mana. Tapi belum tentu faktanya gimana. Bisa jadi ketika orang menilai, oh ini orangnya gini ya gitu. Ketika ketemu mah maksudnya dijelaskan tweetnya, Instagramnya maksudnya kayak gini loh. Oh, jadi orang lebih mengerti. Tapi riset yang tadi mana tanyain gitu, kenapa Aing lebih aktif di Twitter, di Instagram ya? Kalau di Instagram menurut Aing kayak orang-orang tuh jauh lebih haus atensi gitu, haus validasi dan semacamnya menurut Aing ya. Karena orang-orang yang Aing follow ya gitu. nggak tahu ya. Aing juga nggak menyalahkan orang yang Aing follow gitu, dan Aing juga nggak peduli gitu dengan updatean yang mereka suguhkan yang Aing setiap hari lihat gitu. Nggak tahu itu ya si Instastory itu kan merah-merah kuning oranye gitu ya, kayak menarik buat dilihat ya. kayak bukan menarik, kayak ada kewajiban kita ngeklik. Iya. Dan dulu Padahal itu nggak dilihat sama yang di skip aja, kayak pengen ngabisin aja itu sih. Kayak nyebelin gitu sih. Iya. Kayak nyebelin. Tapi bisa jadi itu triknya dari ini ya. Ya, bisa jadi, nggak tahu sih kayak gimana gitu. Bisa jadi. Dan dulu mah kalau yang tadi seperti ingin atensi lebih gitu ya, dulu mah pet gitu aing kan. Iya. Pet kan gitu anjing. I am listening. I'm listening, I'm watching, I'm read anjing. Oh, aing kalau baca buku anjing dia jelema Listening. Listening. Ada yang Dulu bukan listening. Tapi dimarahin sama apa? Audiens, grammar Nazi. Berarti aing masih jelek bahasa Inggris. Gak apa-apa lah kita mah. Jago bahasa Inggrisnya. Kampura, Bo. Ini kan pendiri. Iya. Udah skip apa tadi? Iya, pada intinya kan ya aduh ini pokok. Si goblok. Pada intinya kan dulu kan di pet sekarang udah dihapuskan kan? Iya. Udah nggak ada pet. Oh, berarti fitur-fitur yang sekarang di Instagram tuh ngambil dari pet, Marin. Yang mana? Iya, yang kan sekarang bisa juga di Instagram kan listening tuh apa. Itu mah yang share dari Spotify. Iya. Ya bisa jadi. Orang nggak tahu udah begitu itu pet sih. Dan Iya sih, dan iya. Aing sampai sekarang melakukan itu loh. Yang share dari Spotify. Spotify. Buat siapa itu tuh? Kadang Aing buat ya jujur ya. Ini kan gaya-gaya tren zaman sekarang gitu. Kadang kan nyindir orang, kadang Emang ada lagu nyindir orang? ente misalkan kadang nyindir Melalui mantan. melalui Spesifik lagu, dong. melalui lagu. Terus kadang mengingatkan orang melalui lagu. Kadang ya tadi Aing pernah kok dan sampai sekarang pun masih merasakan tapi tidak seperti dulu gila mencari atensi orang. Terus validasi gitu orang-orang. Tapi preferensi orang Balik sih. deh isinya. Iya dan orang sekarang mah udah siap kalau Aing posting orang nggak tertarik ya bodo amat. Aing mah udah siap gitu. Kalau dulu mah mungkin ada fasenya baper gitu. Ada fasenya ketika lu posting like-nya sedikit hapus. Itu kalau ngapus nggak cuma jadi ini nasa detiknya Salah posting, salah waktu gitu. Itu bisa jadi ini juga kan maksudnya gangguan lama-lama mungkin. Iya kayak tadi ya, kayak masalah kegelisahan. Iya. Ya itu like sedikit, yang lihat sedikit. Iya. Cuma kalau sekarang bodo amat gitu. Dulu mah jadi nggak kalau itu ya listen di Spotify gitu, di share. Dulu mah itu nggak ada yang kena nggak di share. Iya. Dulu mah gitu kan. Aing pernah sekali kayak gitu. Ya enggak dengerin lagunya. Biar apa? Biar stay relevan aja sama karena itu baru rilis aja. Cuma kalau sekarang alhamdulillah Aing mah gitu, lagi ngedengerin share gitu. Coldplay. Coge, Coldplay. Itu sih. Dan mungkin yang lagi happening bangetnya di sosmed terakhir
mengenai startup sekarang muncul. Bukan sosmed mungkin, lebih ke internet. Iya internet lah gitu ya, teknologi kan. Tapi tapi bisa sayangnya bukan sayangnya, tapi di sosial media pun ada kan. Iya. Ya gitu kayak mana yang ngejual barang juga di aing iklanin barang aing mau dijual sepatu di IG aing gitu kan. Ya bahkan ada iklan juga kan ketika kita lihat timeline. Sponsor. Jadi jadi intinya ternyata media sosial hari ini atau teknologi hari ini atau internet kali ini bisa dimaksimalkan untuk jual beli dan juga ya mungkin keuntungan bagi pebisnisnya, keuntungan. Tapi bagi orang-orang yang konsumen gitu ya, bagi konsumen, bagi rakyat jelata miskin kayak gitu ya. Yang jelata lah masih ada tingkatan jelata miskin pisan. Ya kalau memang prioritasnya sudah terpenuhi, ya kita bisa beli yang lain gitu. Cuma ini mah prioritasnya belum terpenuhi gitu. Siga daharna encan tapi anjing yang beli sepatu. Ya sih. Dan bagi pebisnis sekali lagi tadi mungkin menguntungkan media hari ini. Cuman untuk konsumen kadangkala orang pernah menjadi konsumen kan. Orang sekarang jadi konsumen merasakan bahwa anjing ternyata cuci mata banget gitunya. Asli. Cuci mata itu dan jadi menggebu-gebu anjing aing sigana. Nanti nabung dahar biasana jeung nasi goreng diturunin standarnya demi membeli suatu barang yang aing inginkan gitu. Cuma udah dimasukin troli teh. Iya, udah dimasukin troli gini kalau di buka lapak wishlist. Anjing, teuing meunang iraha. Ketika buka duit rek meuli bisa bawa barang kan barangnya ada, size-nya enggak ada. Iya, kadang gitu kan. Iya. Jadi kadang bagi konsumen ini sudah yang pertama mencuci mata, yang kedua jadi batin atau naluri itu. Aduh, jadi ini harus kewajiban beli gitu. Jadi kalau menurut orang jadi ngegiring kita semua untuk terlalu konsumtif malah. Dan yang ketiga menurut orang ini udah nge-spend uang, pasti nge-spend uang banyak gitu di sini gitu. Iya, soalnya menurut kalian gimana? Kalau menurut orang sih asli sih sekarang jadi parah banget. Termasuk orang juga terjebak ya gitu. Dan sorry potong dan gobloknya tuh ketika aing misalnya lihat sepatu Nike nyambung nanti teh ke Nike ini ke Adidas ini anjing kok banyak pilihan banyak opsi. Jadi aing beli mana gitu. Bagi orang-orang yang lebat duit beli kabeh. Kayak aing itu beli semuanya kan. Anjing sombong. Ya yang tadi orang bilang itu algoritmanya itu anjing udah diatur. Iya. Jadi kita suka barang ini yang munculnya itu suggestion-nya tuh yang mirip-mirip itu gitu anjing. Iya terus aja kita kalau di Instagram kan yang apa sih yang kalau search itu kan yang cari itu kan semuanya yang kita suka semua tuh kan. Terus aja berkutat di situ kalau kita sukanya ngelihat barang yang buat dikonsumsi gitu ya. Terus aja kita ngelihatnya kayak gitu-gitu malah jadi konsumtif terus kan. Dan itu masalahnya tuh nyambung sama semua bukan sosmed doang, nyambung sama YouTube. Nyambung sama Google. Pernah enggak mana email pernah nggak mana nge-search di Google misalnya tentang apa tiba-tiba di Instagram ada iklannya aja yang mana lagi cari itu dan mana tahu itu yang mana cari gitu. Yang tahu ini kombinasi yang luar biasa dari media sosial. Aing nonton YouTube misalkan cover lagu kan aing suka bola misalkan nyambung aja ke bola. Maksudnya? Jadi nyambung gitu. Jadi di bawahnya tuh yang apa gitu yang rekomendasi buat mana tonton gitu ada bola, ada gaming, ada apa gitu. Ketika aing klik itu kan penasarannya. Ketika aing ngeklik itu ada iklan. Dan iklannya yang aing suka. Gitu kombinasi yang luar biasa. Saja kita disodorin sama tak gitu kita kepikirannya gimana bisa beli barang ini gitu kan ya sampai yang terima lakuin nurunin standar makan misalnya banyak mungkin orang yang kayak gitu terjebak ke situ. Dan orang pun pernah aja jujur. Tapi kalau buat gue pribadi ya dengan adanya maksudnya mempermudah kita lah untuk mencari sesuatu, membeli sesuatu buat gue bisa gue katakanlah nyari sepatu nih, gue cari nih di internet di salah satu e-commerce sepatu ini, justru gue makin banyak riset gitu, nggak asal beli, gue riset dulu harganya sekian, di e-commerce lain sekian, di toko offline sekian, justru gue bahkan ketika gue beli HP pun itu prosesnya panjang gitu. Gue lihat review dulu, gue bandingin harga, bolak-balik bandingin harga, lihat promo dan semacamnya sampai 3 bulan baru gue beli. Kenapa? Karena harganya turunnya cepat banget gitu.
Dan gak usah mana capek-capek ke tokonya gitu. Iya, justru buat gue pribadi itu justru ngebantu. Memudahkan ya. Bukan justru jadi gue konsumtif dan malah jadi apa ya, kayak terhipnotis si e-commerce ini gitu. Dengan promo-promo yang menarik, justru buat gue makin selektif sih. Oh, ya Buat sisi guanya positifnya sendiri, itu ya. sisi positifnya. Dan intinya harus bijak sih. Iya, Bener. Lagi ke seminar tadi ya. kayak tapi kayak pembicara di sini aja lo selalu pakai bahasa perut, kita harus bijak. Tapi ya dengan obrolan kayak gini jadi kebuka kan gitu. Pada intinya bener. Aing berpikir tadi, anjingnya gila, menghantui Aing gitu. Sepatu ini, barang ini. Tapi ketika ngobrol gini, oh benar, mana rek beli HP gitu. Reviewnya ada di media sosial, perbandingan harganya ada, kelebihan kekurangannya ada gitu. Jadi malah sebenarnya kalau bijak, mana kalau bisa tadi gitu menempatkan posisi mana di sini ya. Kalau bagus ya jadi sesuatu. Terutama bagi pebisnis mah ini udah jadi. Iya. Karena nggak usah capek-capek. Kadang buka toko tuh cuma buat nyimpen barang anjing. Iya, Aing gudang doang. Gudang doang. Sekarang sistemnya tuh ada pegawai bukan jadi kasihan, ngirim ke JNE. Ya. Pegawai itu buat itu kirimin. Dan itulah ternyata Positif dan negatifnya. nggak kerasa anjing ini sudah 1 jam 5 menit. Masya Allah. Anjing. Ini suatu episode yang rame jadi kan. Panjang pisan sih. Bagi Aing podcast sudah 3 episode, ini episode yang paling lama dan sangat menarik. Dan nggak kerasa Aing nggak bosan gitu. Karena teman lama gitu. Aduh. Terima kasih sebenarnya gitu. Dan semoga para pendengar juga tidak bosan dan banyak ilmunya mungkin. Karena ini ada yang ikutan seminar tadi kan. Jadi banyak ilmunya. Tapi sebelum, karena sudah 1 jam, rasanya sudah 1 jam ya, sudah 60 menit. 60 menit berapa? 65 menit. Berapa detik sih? 60 menit. Ya intinya sudah lama, kita simpulkan saja mengenai sosial media. Oh, gila. Bener kan? Yang mau ikut seminar itu siapa? Iya. Tapi sih, Yang jadi kagak. Baris tadi jadi awal. pembicara itu siapa sih? Rame ya kayaknya. Tapi yang orang sibukkan singkat saja dalam tadi yang kita bahas semuanya. Bahwasanya di sosial media intinya menurut orang ya bodo amat. Orang-orang bisa berekspresi apapun, tapi ketika semua orang berekspresi sosial media ya harus terima konsekuensi apapun yang mereka lakukan gitu. Dan yang kedua ya harus bijak dalam mengupload foto, dalam mengupload data gitu. Dan juga bijak dalam berkonsumsi. Menurut orang ya, kalau orang-orang di sana sosial media adalah makanan kami sehari-hari. Tapi kan nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Referensi kalau misalnya, sorry sebelum ditutup, maksudnya kalau kita emang datang ke sosmed Sekaligus gitu, simpulkan. Oke. Ketika kita datang ke sosmed ya ketahui dulu gitu, lu mau ngapain sih gitu. Kalau lu mau jadi selebgram, oke, fight di sana, lu keluarin konten-konten yang menurut lu menarik dan buat audiens lu menarik, silahkan. Tapi lu harus siap aja dengan orang-orang kayak gue yang kayak nggak suka. Maksudnya pribadi, maksudnya gue nggak gue nyinyirin itu tapi nggak disebarin ke orang-orang gitu. Maksudnya lu harus siap aja dengan bahwa yang lu sampaikan atau lu posting secara sadar dan nggak sadar itu orang-orang juga nggak banyak yang peduli juga gitu. Pada akhirnya yang orang pikirkan adalah tidak ada. Iya benar. Nggak tahu lagi ngomong apa. Yang orang pikirkan juga tidak peduli. Nggak tahu ini udah parah ngomongnya nih, kebanyakan Sok simpulkan secara singkat. Oke. Intinya berhentilah menjadi pusat semesta ya. Kalau buat gua pribadi, untuk lu pada yang merasa dirinya oke banget, takutnya gitu malah bumerang buat diri lu sendiri gitu. Berhentilah jadi pusat semesta buat gua pribadi ya. Nggak ada yang peduli sama lu, dah diam aja lu. Jahat anjing. Menurut mana? Kesimpulan? Kalau menurut orang sih ya mungkin berbeda ya perspektifnya dari Bobby. Kalau menurut orang mah ya
make sosmed ya itu tadi, kalau dari orang yang nggak terlalu aktif banget gitu misalnya. Kalau emang misalnya dengan main sosmed mana ada yang terpuaskan misalnya, ya silahkan. Cuma bisa atur waktu mungkin, jangan terlalu sampai yang bener edan banget gitu main sosmed sampai dilupain misalnya teh hal-hal yang bener lagi dilakuin di dunia nyata gitu. Itu sih kalau menurut orang ya atur waktu. Kalau gue postingnya ngejek-ngejekin orang gimana? Ya tergantung ya, kebagian orang mungkin ada yang kayak gitu ya silahkan kalau itu mah. Mungkin harus tahu konsekuensinya, siapa tahu ntar dicari di real life mungkin ya. Iya bisa jadi. Ya, itu sih ya, dan bijak. Iya. Salah wainya tadinya. Ya udah gitu. Dan itulah ternyata perbincangan hari ini. Anjing. Terima kasih buat saudara Bobby Wijaya-Irawan. Kenapa? Sudah menjadi teman partner bicara saya hari ini dan menjadi konten saya. Terutama terhadap Faris Muhammad Marianto juga terima kasih. Ya. Dan sangat luar biasa bahwa hari ini kita orang tag nggak di subuh. Jadi di malam. Biasanya kan di subuh ya. Dan ini di malam. Sama siapa aja sih? Sama banyak orang. Siapapun sekali lagi bisa bicara di sini. Dan Aing belum kasih judul buat hari ini. Karena pembicaraan kita lama dan sangat menarik sekali, Aing kasih judul apa tuh? Buat podcast hari ini, yaitu Sosmed Detox, Social Anxiety. Tapi Aing ngasih kesimpulan lagi dan mempertanyakan lagi ke Maneh. Apa? Mengenai Sosmed Detox karena judul Aing tadi. Menurut Maneh, singkat aja, perlu atau tidak ya? Sosmed Detox itu perlu atau enggak? Nggak perlu. Menurut Maneh, Riz? Perlu. Menurut Aing?